Ternyata Rasul cerita. Apa cerita dari Rasul? Ketika Rasul lagi tidur nih, ada orang musyrik Badui mau membunuh Nabi. Jadi Nabi mau dibunuh, lagi tidur, mau dipenggal lehernya. Ini Arab Badui sudah ngambil senjata Nabi. Kan tadi pedang Nabi ditaruh di dahan pohon, diambil sama musyrikin Arab Badui. Udah di atasnya nih. Jadi Rasul di bawah lagi tiduran, pedangnya sudah di atas. Udah mau memenggal Rasul. Tapi tiba-tiba, ini Rasul cerita kepada sahabat Jabir dan sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba lemes. Si Arab Baduinya tiba-tiba lemes, duduk, dan pedangnya jatuh. Pedang Rasul jatuh yang dirampas olehnya. Nah, itu Rasul cerita gitu kepada sahabat. Makanya sahabat bingung dan kaget. Nah, ini bukti kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak masuk logika ya? Nggak masuk logika kan? Nggak masuk. Mestinya kan gampang tuh, tinggal penggal aja. Orang Rasul tidur, kemudian Rasul terjaga. Ketika ngeliat ada orang, kalau kita mah kaget bener kali ya. Masya Allah, coba posisi kita kayak begitu. Lagi tidur enak-enak, pas melek, ada orang mau bunuh. Kaget gak Bapak? Rasul tenang. Pas ngelihat ada orang mau bunuh, orang ini ngancam lagi. Muhammad, begitu katanya. Siapa yang nolong kamu nih kalau begini nih? Begitu. Siapa yang akan menolong kamu begini? Belagu mati yang Arab Badui. Mentang-mentangan dia lagi posisi enak kan? Tinggal penggal Rasul. Rasul sampai ditanya begitu. Muhammad, sekarang siapa yang mau nolong kamu kalau dalam kondisi begini? Nabi Muhammad menjawab, Allah. Tiba-tiba lemes. Dibilang begitu langsung lemes. Allah Maha Pelindung kepada para nabi dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Masya Allah. Akhirnya nggak jadi dah. Ya, kan Nabi Muhammad itu memang berkali-kali mau dibunuh kan, tapi gagal terus. Karena Allah jamin, Allah jaga kepada utusan-utusannya, kepada para nabi dan para rasul, agar terhindar dari pembunuhan atau dibunuh. Kalau gangguan mah pasti diganggu kan. Ingat gak waktu Taif, Nabi dakwah malah justru dilemparin batu sampai berdarah kan. Nah, maksud perlindungan ini adalah dijaga daripada pembunuhan, bukan gangguan. Kalau gangguan pasti diganggu. Nabi lagi sujud aja dilemparin kotoran onta kan, tapi kena kan. Nah, ini maksud Nabi terjaga dari pembunuhan terhadap diri Nabi dan terjaga dari pembunuhan dakwah Islam. Itu maksudnya Nabi terjaga, terlindungi gitu dari pembunuhan dan seterusnya. Kemudian yang keempat, Ibnu Ishaq dan Ahmad meriwayatkan juga dari Jabir, pada perang Dzatur Riqa yang kami ikuti bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang perempuan musyrikin terbunuh. Ya gara-garanya orang musyrikin perempuan musyrikin duluan yang membahayakan daripada keselamatan kaum muslimin. Terbunuhlah dia. Suaminya ngelihat, gak terima, marah, berjanji, bersumpah serapah bahwa saya akan membuat berdarah-darah dan mati sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jadi janjinya begitu tuh. Suaminya perempuan musyrikin ini benar, ternyata ditepati janjinya. Pada saat Nabi dan para sahabat membuat markas di sebuah lembah pegunungan di mulut Syi'ib, ya. Di situ jadi Nabi membuat markas di situ, ya kan, untuk perang Dzatur Riqa. Kemudian setelah Nabi membuat markas di lembah pegunungan, ya kan, lembah pegunungan itu ada mulutnya. Nah, biar aman, Nabi minta, siapa yang mau jagain kita ini? Sahabat Muhajirin dan Ansar berebut, saya Rasul, saya. Insyaallah. Ya udah, kata Rasul, yang jaga Muhajirin dan Ansar, 2 orang sahabat Nabi dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Jadi yang berjaga 2. Nah, singkat sejarah,
atau singkat cerita, dua sahabat ini menunaikan amanahnya. Tapi sebelumnya dua sahabat ini dari Muhajirin dan Ansor nanya-nanya begini, siapa yang mau duluan? Gitu. Ya udah, saya kata Muhajirin dan kata sahabat dari Muhajirin begini, kamu duluan deh. Saya mau istirahat duluan, kamu jaga duluan. Ya, kamu jaga di awal, saya jaga di akhir. Ya sudah, siap. Akhirnya sahabat Ansor jaga di awal. Nah, ketika semua pada tidur malam, sahabat dari Ansor ini kan jaga di mulut lembah pegunungan atau Syi'ib. Itu lagi sholat, ya, sedang sholat. Ternyata datang suaminya ini tadi, perempuan musyrikin, siap-siap memanah, lagi membidik. Ternyata kena tepat sasaran, dus, kena tubuhnya. Lagi sholat nih sahabat Ansor, ya, sholat itu dicabut panahnya. Terus gak sholatnya? Terus. Dibidik lagi, dilesatkan anak panah, kena lagi tepat sasaran. Diambil lagi panahnya, lagi sholat ini, diambil lagi panahnya, keluar darah berceceran. Sampai ketiga kali bapak-bapak, saudara, jamaah yang dirahmati Allah, dibidik lagi, kena lagi tepat sasaran, dicabut lagi. Masya Allah. Ini kalau ada yang nanya, sahabat siapakah yang ketika lagi sholat dipanah tapi tetap sholat? Dia adalah sahabat dari Ansor, namanya Abbad bin Bishr. Itulah sahabat Nabi, Abbad bin Bishr, sahabat dari Ansor, yang lagi sholat dipanah tapi nggak mutusin sholatnya. Ya kan? Ini kadang-kadang kita banyak bergerak itu gara-gara apa sih? Gatel, maksudnya nggak penting-penting amat gitu, ngerapiin baju lah, kan nggak boleh tuh. Ya udah, biarin aja baju gitu, nama orang sholat. Kalau gatel mah masih ini kali ya, masih bisa ditolerir, karena kan gatel banget mungkin kalau nggak digaruk kayaknya gimana gitu. Nggak ada orang yang banyak bergerak, nggak ada keperluan. Kadang-kadang ngerapiin pakaian doang, ya kan, terus kopi atau apalah begitu ya. Nah, ini sahabat Nabi meskipun dipanah tapi tetap sholat, Masya Allah. Tapi akhirnya nggak kuat lah, orang darah keluar mulu, lemes. Pas ruku dan sujud, pas mau ruku dan mau sujud, akhirnya bangunin sahabat ini dari Muhajirin, gantian jaga. Kaget, pas bangun, sahabatnya luka parah. Terus bilang begini, kenapa engkau nggak bilang dari tadi? Waktu kena panah pertama, biar aku bantu, katanya. Terus kata sahabat Ansor yang bernama Abbad bin Bishr, aku nggak mau memutuskan bacaan Quranku dalam sholat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Insyaallah. Jadi gitu tuh adabnya, kalau baca Quran jangan putus sampai selesai. Ini kita kagak, ya kan? Baca Quran, ya kan? Belum selesai, baru dikit, udah shadaqallahul azim, gara-gara nonton film tukang bubur naik haji. Udah mulai katanya. Dibilangin, Pak, kata anaknya, tuh udah mulai tuh bajai bajuri. Tuh kamu bubur naik haji, dibatalin tuh baca Qurannya. Nih lagi sholat, lagi nggak sholat juga sama. Kalau baca Quran tuntasin, jangan sampai terputus. Itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian sahabat Nabi ini alasannya nggak mau meninggalkan amanah menjaga. Masya Allah. Karena tugasnya lagi berjaga, dan itu perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat banget ya, amanah ya Bapak ya. Sahabat-sahabat Nabi mah semua amanah dulu, nggak ada yang nggak amanah. Iya. Makanya Bapak-bapak kalau punya anak, punya cucu, jadiin pejabat aja dah, biar kagak dikorupsi. Dana sosial dikorupsi, iya kan? Lobster ampe dikorupsi juga, benur. Nauzubillahimin, rugi kita. Amanah. Ya, seperti sahabat Nabi ini menjaga dengan amanah meskipun dipanah gitu. Masya Allah. Itu cerita yang keempat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala dari Dzatur Riqa. Nah, kisah yang
kelima yang terakhir sebelum kita ambil pelajaran dari perang Dzatu Riqah ini. Yang kelima dari Bukhari dan Muslim juga, ya, Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dan Ibnu Hisham dalam sirahnya meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdullah mengisahkan cerita. Jadi pada saat mau menyerang suku-suku yang berkhianat dalam perjalanan, sempet-sempetnya nih, kata Jabir, Nabi bercanda, Nabi jenaka, Nabi humoris. Begini nih, guyon. Masya Allah ya, Nabi itu orangnya enak, luwes, nggak kaku. Ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi dihibur oleh Nabi SAW. Jadi kalau dia bilang Nabi serius, salah. Nabi justru terkenal juga humoris, suka ngelucu, jenaka. Contoh nih, dalam kisah ini, ketika dalam rombongan, Jabir ketinggalan. Jabir bilang begini, udah duluan aja duluan. Soalnya ontanya Jabir lemah, lemes, lemah, loyo, kurus. Nah, ketika Jabir suruh rombongan duluan, Jabir belakangan, kelihatan oleh Nabi. Loh, mana Jabir? Tuh Rasul, Jabir di belakangan. Rasul nanya, Jabir, kenapa kamu jauh dari rombongan atau belakangan, ketinggalan? Nih Rasul nih penyebabnya onta saya, ya kan, kurus, lemah. Ini nih yang bikin lama Rasul. Gak apa-apa dah, jalan duluan aja, saya belakangan. Begitu kata Jabir. Terus Rasul bilang begini, coba jerumkan onta kamu. Tahu kan jerumkan? Dikebawain gitu, didudukin gitu dah. Ya kan? Kan kalau onta kan kalau diri tinggi dia. Ayo dikebawain gitu. Ayo jerumkan. Nah kebetulan Jabir lagi megang tongkat bapak-bapak. Saudara, Jabir lagi megang tongkat. Pinjam sini, kata Rasul. Sini berikan tongkat kamu ke saya mau pinjam. Oh yes, silakan Rasul. Nah, kalau Rasul pukul itu onta beberapa kali, Masya Allah, setelah onta itu dipukul sama Nabi, Allahu Akbar, ontanya bisa ditunggangin dan ngepot lagi, ngebut, sampai nyalip ontanya Nabi. Si Jabir yang naik seneng banget, kencang amat nih onta. Jadi kayak apa tuh ya, kayak habis diservis apa tuh? Ya kan langsung kencang banget. Tadinya makan lemah, nggak bisa ditaikin, loyo. Ini tiba-tiba kencang banget gitu jalannya, sampai onta Nabi kebalap. Si Jabir ngeliat enak banget, kebalap semua nih orang ya kan. Tuh Masya Allah, lagi-lagi bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ada ceritanya. Terus kisah ini ada lagi nih yang lucu. Rasul nanya kepada Jabir, Jabir udah nikah belum? Ya, Jabir udah nikah apa belum? Kan gitu ditanya. Kalau belum nikah, berarti kan Nabi belum tahu kalau Jabir sudah menikah atau belum kan ya? Karena Nabi begitu kan? Kamu udah nikah apa belum? Kata Nabi. Terus kata Nabi, kalau kamu belum nikah sama gadis. Ya kan? Kan nikah bisa sama gadis sama janda kan gitu ya? Karena Nabi, kalau kamu belum nikahlah sama gadis, biar bisa diajak bercanda, kan gitu. Dijawab sama Jabir, sudah ya Rasul, sama janda. Terus kata Rasul, ya nggak apa-apa dah, itu benar kok kamu. Kata Rasul, itu benar, apa yang kamu lakukan itu benar. Tuh, Nabi mau begitu, dia nggak. Nabi itu suka membesarkan hati orang. Alasan Jabir nikah sama janda gimana? Supaya bisa ngemong saudari-saudari Jabir yang perempuan masih kecil-kecil. Karena kan ayahnya Jabir wafat, syahid di perang Uhud. Terus ninggalin anak banyak banget. Dan kebanyakan cewek semuanya, kecil-kecil, halus-halus lagi. Sedangkan yang paling sulung dia nih, Jabir. Ya kan, dia nikah sama janda supaya bisa ngurus nih. Gitu alasannya. Terus kata Nabi, oh bagus itu, bagus. Tepat. Apa yang kamu ini. Padahal Nabi bilangnya tadi apa? Kalau belum nikah sama gadis. Supaya bisa bercanda. Emang bener kan kalau sama gadis mah bercanda mulu kan? Beda sama yang janda sama kali ya kan? Tapi beda juga ya kalau jandanya gadis kan, jandanya masih muda. Bercanda juga kali ya? Beda mah kalau janda tua kali ya? Kan begitu? Nah,
Tapi Rasul begitu orangnya senang bercanda. Kan begini bercanda namanya nih. Sempet-sempetnya mau perang bercanda. Nabi kita tuh jenaka banget. Istilah kita nih. Nabi usil juga ya gitu. Bercandain orang gitu kan. Itulah Nabi. Bercanda tapi bener bercandanya, nggak bohong. Kalau kita mungkin bercanda bohong ya kan. Apa bercanda bang? Oh, bohong contohnya. Jangan dudukin bantal, ntar bisul pantatnya. Kan bohong itu. Bener gak? Zaman dulu ikut gak? Awas cu, anakku, jangan dudukin bantal ya, ntar pantatnya bisul. Siapa bilang? Ini bohong, nggak boleh. Nggak boleh, itu bohong. Itu bercanda ya, bohong. Emang ada? Emang bener sih dudukin bantal bisulan? Ilmiahnya juga nggak ada, saya dapatin ya kan. Nabi juga jangan melarang untuk bercanda bohong, jangan bercanda bohong. Bener, kalau bercanda bener. Nah itulah jamaah dirahmati Allah, cerita dari siapa? Dari Jabir. Nah jamaah dirahmati Allah, kemudian Nabi membesarkan hati Jabir begini. Jabir, nanti kalau kita pulang dari Dhatul Riqa perang ini, kita ke Madinah yuk. Nanti pasti istri kamu udah dengar kalau kepulangan kita nih. Saya akan kabarkan kepulangan kita ke Madinah, kita akan potong otak, kita makan bareng, dan pasti istri kamu menyambut kita semua di Madinah dengan bantal-bantal yang empuk, katanya Nabi, untuk bersandar. Masya Allah, kayak begini nih ya kan. Kan kalau orang Arab kan kebiasaannya begitu, duduknya bukan di mana tuh, di kursi kan, tapi di lesehan, terus di belakangnya ada bantal-bantal kan. Apa kata Jabir? Rasul, di rumah saya nggak ada bantal. Kan Jabir orang miskin, nggak ada bantal ya Rasul. Tapi Rasul langsung sigap. Insya Allah, Jabir jangan khawatir, pasti bantal-bantal itu akan ada. Membesarkan hati gitu. Jabir saking miskinnya gitu, fakirnya, nggak punya bantal-bantal. Masya Allah, gimana mau nyediain buat sandar? Dia kagak punya bantal. Tapi Rasul langsung memberi semangat, memberi support, membesarkan hatinya. Nanti kita datang ada kok bantal-bantalnya. Masya Allah. Begitu semangatnya daripada Nabi Muhammad memberi semangat kepada sahabatnya. Nah, kemudian ada yang hal unik lagi. Setelah unta itu cepat jalannya, Nabi SAW bilang begini, boleh nggak untanya saya beli? Gitu kata Nabi kepada siapa? Jabir. Jabir, untanya saya beli ya? Ya Rasul, jangan dibeli. Saya mah mau ngasih aja. Masya Allah nih sahabat Nabi. Begitu. Enggak, kamu jangan beli ya Rasul. Nih saya kasih, nggak usah beli ya Rasul. Masya Allah, Jabir, sahabat Nabi. Tapi Nabi nggak mau. Bukan kayak kita ya kan. Saya beli dong, Vario, ya kan. Dibilang, jangan beli dah, ya kan. Ini aja nih buat Ustadz gitu. Tapi kan kagak nih, pasti langsung dijual kan. Ustadz jual nih, ya kan. Vario, ya, 9 juta gitu. Second ya kan, second gitu kan. Ya jangan kan dikasih kan, ditawar aja enggak kan, nggak bisa kan begitu kan. Kata Nabi SAW langsung bilang, enggak, saya beli aja. Nabi nggak mau, dikasih nggak mau Nabi. Saya beli aja, saya beli. Ya udah dah, kata si siapa, Jabir. Ini Jabir juga bercanda juga nih, karena tahu Rasul tukang bercanda. Jabir juga bercanda juga nih. Ya udah dah, nggak apa-apa dah. Tapi ditawar dulu, gitu kata Jabir. Oke deh, saya tawar. Kata Rasul, ya udah saya tawar unta kamu 1 dirham ya. Wah masih rugi saya Rasul, masih rugi, ya kan? Ya udah 2 dirham, masih rugi kan? Kata Nabi, ya udah 1 uqiyah. 1 uqiyah itu bawa apa? 40 dirham. Akhirnya dijual lah tuh. Terus kata Nabi, ya kata siapa Jabir, boleh 1 uqiyah. Oke, ini pintar juga nih dagangnya nih, ya kan? Tadi bilangnya mau ngasih kan gitu. Nah akhirnya setelah Nabi cocok gitu kan, 1 uqiyah 40 dirham begitu kurang lebih ya. Ya sudah, kata si Jabir, ini deal, kata Jabir. Deal Rasul, deal katanya. Iya deal. Fik, rela nih Rasul. Rela katanya. Iya tenang aja kata Rasul kepada Jabir. Akhirnya jadi dibeli sama Nabi. Nah singkat cerita, setelah unta dibeli Nabi, ya kan,
kan masih dipegang oleh siapa? Oleh Jabir nih, belum dikandangin di tempat Nabi. Jadi yang masih pegang siapa? Jabir kan, karena buat kendaraan beliau kan, Jabir. Kemudian Jabir mau ngasih onta ke Rasul nih, karena udah selesai ke Madinah, pulang. Kemudian onta itu diikat depan rumah Rasul. Terus Jabirnya di masjid, karena nunggu Rasul keluar, mungkin di dalam rumah lagi sibuk kan, atau lagi apa gitu, lagi ada hajat. Pas Rasul keluar, nanya, ini onta siapa ini? Ditaruh di sini. Nah, Rasul lupa kali ontanya Jabir itu kan. Nah, namanya onta sama semua. Onta siapa taruh di sini nih? Kata sahabat Nabi, onta Jabir ya Rasul. Mana Jabirnya? Lagi di masjid. Tolong panggil ke sini. Dipanggil. Iya Rasul. Jabir, ambil nih onta buat kamu. Uangnya dia dapat, ontanya juga. Untung gede banget si Jabir. Ya coba tuh, enak banget Rasul ya. Emang kalau bisnis sama Rasul paling enak dah. Baik orangnya. Ya kan, udah dibayar nih, tapi barangnya dikasih lagi kepada yang jual. Masya Allah, mulianya, dermawannya, akhlak Nabi. Oh begitu mestinya. Ada nggak begitu? Jarang ya Nabi ya. Ini jual motor sama orang. Terus pas sudah kita dikasih nih, hasil dari penjualan, duitnya 10 juta misalkan. Ada nggak? Datang lagi motor, nggak ada ya, jarang. Ujuk-ujuk datang, Assalamualaikum tok-tok, Ustadz. Nih motornya ambil aja, uangnya juga ambil. Kagak ada ya? Jarang ya? Ada sih, saya pernah nemuin, cuma jarang banget. Jarang banget gitu. Kan saya punya, diantara saya punya motor dulu Suprafit yang tahun 2000 berapa tuh ya? Suprafit 2004 apa berapa tuh Suprafit? 2004 ya? Yang iklannya Mandra dulu di TV. Yang masih baru ya waktu itu. Karena kan udah lama. Saya kalau pakai kendaraan awet tuh Bapak, alhamdulillah. Itu Suprafit kayak motor baru. Ya udah dijual, ada yang beli 6 juta. Ya kan lumayan ya 6 juta ya Suprafit. Emang masih bagus sih, spionnya juga masih bagus. Mesinnya juga, karena saya rajin ngerawat gitu. Ternyata motornya dia nggak mau ngambil gitu. Jadi udah motornya buat Ustadz aja. Kemudian uangnya juga dapat gitu. Tapi saya lihat ada mu'alaf janda, anaknya 2, yang dia kasihan jualan kue, kemudian nggak punya kendaraan, ya udah dikasih ke dia. Sekarang sama dia sekarang. Jadi kesian melihat mu'alaf perempuan nggak punya suami, kemudian anaknya 2, dia berjuang sendiri. Nah, itu juga atas usulan istri saya. Abi, kesian ibu ini gitu kan, kasih aja. Alhamdulillah udah kita berikan kepada siapa? Saya niatin pahalanya untuk si yang tadi beli nih jamaah nih, gitu aja udah selesai. Ya udah alhamdulillah, karena kasihan ngelihat mu'alaf ini. Dan itu motor sebenarnya banyak kenangan, banyak perjuangan. Itu motor melintas kemana aja itu, ke Bekasi, ke Puncak, sampai ngeden-ngeden tuh motor nanjak Puncak. Ya iyalah orang udah tua, ya secakap-cakapnya motor kalau udah tua mesinnya, ya sama dah gitu, gimana gitu. Ditawain dulu lagi pas naik motor, orang lambat banget, kayak apa ya, kayak keong jalannya, tanjatan lama banget, sampai orang lewatin kendaraan ngeliat ketawa. Saya waktu itu anak berlima, naik motor berlima, bayangin. Kesian banget ya Suprafit sih, kalau ingat sedih. Kesian banget ya Suprafit saya. Udah berlima naik motor sama anak 3 ya kan. Sama istri gitu ya, naik ke Puncak. Ya Allah. Dulu tuh alhamdulillah saya kemana-mana aja naik motor berlima sama anak. Agak ada tuh sama polisi ditangkap, kagak ada pisan. Alhamdulillah, kayaknya nawin polisi kali ya. Kesian ini bawa bapak sama ibu-ibu. Bawa anak. Sampai kemana aja saya pakai motor Suprafit berlima. Saya kan orangnya seneng kalau kemana-mana ngajak keluarga tuh, biar ada temennya ngobrol gitu kan. Oh, Masya Allah tuh banyak kenangan lah gitu. Tapi ya Bismillah, karena memang ada yang lebih membutuhkan ya, kenangan-kenangan kita kubur aja, ya kan, demi yang tadi membantu yang janda tadi gitu. Dan itu atas usulan istri saya. Usulan istri saya kebetulan kenal banget sama
wanita mu'alaf ini. Mu'alaf. Ini wanita mu'alaf ini nih, kalau dengar azan bawahnya mau wudhu aja. Pokoknya dia kalau dengar azan tuh pengen segera menghadap Allah sholat. Masya Allah. Ini mu'alaf yang keren banget ini, ya kan? Ya sama kayak bapak-bapak gitu kan. Nggak boleh pisan ngelihat musola, ya kan? Atau masjid maunya wudhu aja gitu ya. Wudhu doang, habis itu pulang gitu. Nah kalau ini betul-betul kalau setiap ada azan maunya wudhu belum nih mu'alaf. Masya Allah. Mau segera sholat. Beda sama yang sebagian Islam KTP kan. Ya Allah, tuh azan udah lewat sampai 30 menit. Masih belum juga sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bapak-bapak, saudara-saudara yang Allah muliakan, ya. Kisah unik dari Jabir bin Abdullah yang jenaka ya bersama Rasulullah SAW. Nah itu cerita detailnya. Tahu nggak jamaah? Tadi kita cerita dari 1 sampai 5 dari hadis-hadis Nabi SAW. Gimana perangnya Dzatul Riqa? Jamaah yang dirahmati Allah, perang Dzatul Riqa itu nggak terjadi kontak senjata. Jelas nih. Kenapa? Pada saat Nabi membuat markas dan sholat khauf tadi, ya sholat khauf, Nabi membuat markas, ternyata Allah sudah menyebarkan rasa takut di dalam dada-dada dan hati musuh-musuh. Padahal jumlah muslimin dikit, sedangkan musuh banyak. Cuman ketika Nabi buat markas, Allah sudah menebarkan rasa takut ke dalam dada-dada musuh, sehingga musuh menjauh dari markas Nabi. Akhirnya nggak terjadi kontak senjata, enggak. Nabi pulang, ya orang musuh udah nyerah, udah menjauh. Jadi nggak terjadi. Jadi Dzatul Riqa itu perang yang tidak terjadi perang, tidak terjadi kontak senjata, enggak. Nah, jelas ya? Oke. Pelajaran yang dapat kita petik dari perang Dzatul Riqa ini banyak sekali. Nah, kita sampaikan beberapa hal aja. Yang pertama, jamaah Masjid Al-Amin yang Allah muliakan, pelajarannya adalah betapa tergambarnya oleh kita miskin dan fakirnya sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Dzatul Riqa. Tadi udah digambarin kan, sampai lecet-lecet kakinya ya, sampai otak 1 untuk gantian 6 miskin. Tapi walaupun sahabat Nabi dalam keadaan seperti itu, kekurangan, fakir, miskin, tidak menyurutkan satu langkah pun, tidak mundur satu langkah pun untuk berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Walaupun dalam keadaan miskin, walaupun dalam keadaan fakir, tak mundur, tak gentar untuk terus menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keren kan? Walaupun dalam keadaan ekonomi kayak begitu, tapi yang namanya jihad, yang namanya dakwah, itu gak pernah mundur, gak pernah surut, gak pernah lemah, tetap semangat. Itu pelajarannya, insya Allah. Ya kan? Jadi jangan dikira orang miskin, orang fakir itu gak semangat dakwah. Ini buktinya sahabat Nabi bahkan berhasil menakutkan musuh kan? Masya, padahal miskin banget, sampai lecet-lecet gitu. Ya Allah ya Rabb. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua nih. Makanya mohon maaf nih sebelum masuk yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan sahabat Nabi ini dalam surah At-Taubah ayat 111. Ya, yang tadi miskin, fakir, tapi tetap mau berjihad dan berdakwah. Ini Allah gambarkan kepada sahabat-sahabat Nabi, surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa mereka, Allah beli. Harta mereka Allah beli dengan apa? Surga. Dengan jannahnya Allah. Tergambar oleh kita, walaupun mereka miskin, tapi mereka jualan sama Allah. Allah beli jiwa, Allah beli